saya harus akui yang banyak diapresiasi buku satu, karena buku satu ini memang menghadirkan nilai yang lebih restoratif dan lebih damai sebenarnya dalam konteks hukum pidana. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. RUU KUHP yang menjadi diskusi banyak banget orang dari beberapa tahun ke belakang akhirnya disahkan di bulan Desember tahun 2022. Banyak yang bilang ini kejar target, banyak yang bilang ini masih harus direview lagi, tapi faktanya adalah undang-undang ini sudah disahkan. So, kita bakal discuss soal ini di Suara Akademia. My name is Muhammad Syarif, saya podcast produser dari TCID, dan kali ini kita bakal ngobrol sama Mas M. Fathahillah Akbar dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Mas Akbar, sehat Mas? Sehat Mas Mamar. Oke, pertanyaan pertama nih Mas. Ini kan sebenarnya kita udah punya KUHP yang lama ya. Sudah berjalan bertahun-tahun gitu. Bahkan ada yang bilang ini produk kolonial. Terus tiba-tiba akhirnya pemerintah mencoba untuk membuat KUHP yang baru dan diganti gitu kan. Mungkin biar sesuai sama zaman, biar relate gitu. Tapi emang ada urgensi ya buat ganti KUHP yang lama sama KUHP yang baru gitu? Apa aja alasannya Mas buat diganti? Iya. Kalau urgensinya luar biasa banyak. Satu adalah dia berlaku itu namanya Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië atau istilahnya KUHP untuk Hindia Belanda sebenarnya judulnya. Jadi diberlakukan di Hindia Belanda itu 1918. Nah, waktu kita merdeka 1945, kita nggak punya aturan nih. Gimana nih? Maka dipakailah pasal 2 aturan peralihan. Semua undang-undang yang berlaku sebelum merdeka itu berlaku juga sampai dibuat yang baru. Makanya kita pakailah WVS for Nederlands-Indië. Nah, di tahun 46 kita ubah tuh Undang-Undang 146. WVS NI itu kemudian dibaca sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kita rubah judulnya jadi bahasa Indonesia pakai undang-undang. Tetapi apa kelemahannya? Sampai dengan detik ini bahkan disahkannya KUHP baru, kita nggak punya itu KUHP versi Indonesia gitu. Okay. Jadi bahasa Belanda, jadi translate resmi pun nggak ada. BPHN pernah menerjemahkan, tetapi tidak disahkan sebagai terjemahan resmi juga. Jadi masih terjemahan bebas istilahnya. Nah, ini yang menjadi satu secara bahasa, padahal hukum pidana itu kan istilahnya membatasi hak. Kalau nggak punya bahasa yang jelas dan tegas gimana? Nah, itu satu urgensi. Jadi jelas itu sunatullah di berbagai wilayah negara pasti KUHP itu harus diperbaharui, itu satu. Jadi dia pasti harus diganti gitu dengan yang lebih ciri khasnya kita. Nah, itu dari buat RKUHP satu dengan urgensi bahasa. Yang kedua, urgensi politik hukumnya juga. Kita sudah punya berbagai undang-undang pidana gitu ya. Nah, itu beda-beda tuh, korupsi, pencucian uang. Korupsi sama pencucian uang yang sering dipadu-padankan dalam banyak kasus pun, kalau Mas Muhammad perhatikan, itu sebenarnya mereka memiliki banyak perbedaan. Ancaman pidananya itu konsep sistemnya berbeda, yang satu ada kumulatif, satu alternatif, dan lain sebagainya lah. Dalam konteksnya terjadi disharmoni. Nah, maka tujuan yang satu adalah mengharmonisasikan semua undang-undang yang berada di luar KUHP juga. Nah, itu dibangunlah KUHP ini untuk politik hukumnya. Nah, dalam konteks itu, selain itu juga bagaimana kita menghindari, nah ini menjadi perdebatan juga, bagaimana cara kita menghindari jeratan kolonial, penjajahan di atas dunia kan harus dihapuskan. Gimana caranya? Kita mendekolonialisasikan. Jadi, kita menjauhi pasal-pasal yang bersifat kolonial dari KUHP. Nah, itu yang kemudian pasal-pasal yang bersifat kolonial itu dihapuskan dari KUHP, itu yang kemudian menjadi salah satu tujuannya juga kenapa KUHP baru ini perlu ada. Jadi untuk penutup urgensi juga dalam hukum itu kita mengenal istilah Hetraching achter de feiten aan, bahwa hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman. Jadi niscaya sebenarnya selalu ada pembaharuan. Nah gitu. Jadi kalau dalam konteks ini kayak juga KUHP bentar lagi akan diperbarui. Malah KUH Perdata kita tuh ketinggalan tuh. Itu sampai sekarang belum ada, tapi mau rencana ada hukum kontrak, undang-undang, dan lain sebagainya gitu. Begitu Jadi Mas memang Muhammad, kurang lebih. Perlu diganti karena ini masih peninggalan masa kita waktu dijajah Belanda ya Mas ya, yang masih dipakai sebelumnya ini ya. Betul. Nah, kita berbicara undang-undang yang barusan aja disahin nih, mungkin Mas Akbar ya. Banyak pasal yang akhirnya rame diperbincangkan gitu. Mulai dari pasal perzinahan yang sampai media luar ngebahas itu, dan kayak
agak-agak takut ke Bali itu yang pertama. Yang kedua ngomongin soal mengganggu tetangga sekitar malam-malam bisa didenda juga gitu kan. There's a lot of pasal yang akhirnya jadi perdebatan gitu. Sebenarnya apakah cuma dua pasal ini yang rame yang dibahas sama netizen aja kah? Atau sebenarnya ada beberapa pasal yang bisa menimbulkan diskusi lebih banyak dan jadi orang kayak, oh ini tiba-tiba ada nih gitu Mas. Iya, iya. Sebenarnya gini, sebenarnya kan pernah hampir disahkan tahun 2019. Hmm. Nah, kemudian waktu itu karena pergolakan yang terjadi di masyarakat, akhirnya pemerintah bersama DPR juga membuat daftar inventarisasi masalah gitu. Tetapi yang kemudian mencuat itu adalah 14 pasal bermasalah gitu. 14 pasal bermasalah itu, ini mudah-mudahan saya nanti tidak keliru ya, tetapi 14 masalah itu salah satu contohnya misalkan asas hukum yang hidup di masyarakat sebagai dasar, salah satu asas legalitas gitu, pemidanaan itu yang menjadi permasalahan. Kemudian yang kedua ada berkaitan dengan pidana mati. Yang ketiga nanti kita berkaitan dengan perzinahan, itu juga dibahas. Kemudian dulu ada gelandangan tapi itu berhasil tuh dihapus tuh gelandangan. Kemudian juga kita lihat ya inkohabitasi ya dan berbagai permasalahan lah. Jadi ada memang permasalahan-permasalahan karena apa di sini kan 600-an pasal dibagi dalam dua buku. Buku pertama itu tentang ketentuan umum yang pasti memang ada banyak yang baru ketentuan umumnya. Kalau di undang-undang sebelumnya kan cuma sampai 103 pasal ya. Nah, ini udah lebih dari seratusan pasal gitu ya yang memuat tentang ketentuan umumnya di mana dan lebih lengkap saya harus akui yang banyak diapresiasi buku satu karena buku satu ini memang menghadirkan nilai yang lebih restoratif dan lebih damai sebenarnya dalam konteks hukum pidana. Nah, dan buku dua ketentuan tindak pidananya. Jadi jenis-jenis tindak pidananya itu diatur dalam tindak pidana begitu. Cuma gini Mas Mamar saya menjelaskan, kalau dalam perdebatan tentang orang-orang terhadap perzinahan atau penghinaan presiden itu salah satu Hmm. masalahnya juga dan lain sebagainya, memang argumentasi dari pemerintah dan saya sebagian sebagian juga setuju dalam konteks tersebut adalah harus membacanya satu nafas dengan buku satunya gitu. Karena Hmm. buku satunya sebagai contoh gini, pasal 54, jika terdapat perbenturan antara keadilan dan kepastian hukum, maka hakim wajib mengambil keadilan gitu. Hmm. Walaupun ini nggak tahu juga dalam prakteknya seperti apa gitu. Jadi dia menegaskan bahwa lebih condong kepada perasaan. Keadilan kan lebih kepada rasa ya daripada kepastian yang bersifat formil. Begitu Mas Oh. Momar mungkin kurang Jadi lebih. memang sebenarnya pasal yang apa ya, yang dibahas sama banyak orang diperdebatkan itu kan memang banyak, tapi tetap harus ngeliat buku satu dan buku dua itu tadi Mas Akbar Iya ya. betul. Nah, Ya. pertanyaan mungkin kita ngelihat soal banyaknya apa ya pasal-pasal yang masih dianggap bermasalah gitu dalam tanda petik sama beberapa kalangan. Mereka sudah menyuarakan ini seharusnya nggak ada, ini seharusnya nggak ada dari tahun 2019 gitu Mas. Bahkan before pandemic banyak banget demo untuk melakukan ini gitu. Cuman kenapa masih bisa lolos? Apakah memang pada saat sosialisasi kurang lancarkah atau sebenarnya salah pembacaannya kah supaya buat pengerti pasalnya atau kenapa nih Mas? Ya, ini dalam konteks ini saya harus katakan menurut saya KUHP ini jauh lebih baik prosesnya daripada UU CK. Hmm, Kenapa? Karena kalau UU CK itu jadi itu dia. ya. Sedangkan KUHP ini menerima manfaat dulu. Jadi kan perdebatan di dalam ini adalah tadi yang disampaikan Mas Muhammad itu adalah apakah terjadi meaningful participation gitu. Meaningful participation kemudian diatur dalam perubahan undang-undang pembentukan peraturan gara-gara UU CK nih, gara-gara UU CK kemudian oh ini wajib nih harus ada meaningful participation. Jadi partisipasi yang bermanfaat, partisipasi yang berpengaruh itu harus diberikan dari masyarakat. Nah, di dalam KUHP, contoh misalkan pasal penghinaan presiden itu kan paling banyak ditolak gitu ya. Hmm. Apa contohnya meaningful participation? Kenapa dia masih ada? Tetapi di penjelasannya dia menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Kenapa sih pasal ini ada? Dia jelaskan karena ini adalah kejahatan yang seperti ini berdasarkan budaya bangsa dan lain sebagainya. Kemudian dia menjelaskan juga tidak boleh menjatuhkan atau mengkritik kritik tidak boleh dipidana, hanya yang bersifat penghinaan saja yang bisa kritik dan opini tidak boleh dan lain sebagainya. Jadi bahkan dia menjelaskan di dalam penjelasan. Nah, ini contoh karena meaningful participation itu kan ada beberapa parameter. Salah satu parameternya adalah didengarkan dan Hmm. menjawab masyarakat mengapa itu tetap ada dengan alasan apa. Nah, sebenarnya KUHP sudah menyediakan itu.
Dan contoh kalau dalam penghinaan presiden dan lembaga negara itu digabung tuh akhirnya pasal kekuasaan umum dan pemerintah digabung jadi satu agar tidak menyulitkan dan dibuat lebih spesifik. Walaupun memang mungkin pasti masih menuai perdebatan. Tapi kan akhirnya perdebatannya bergeser tuh ke perzinahan yang sebelumnya malah nggak terlalu banyak dibahas gitu. Malah Hmm. kemudian timbul di situ. Walaupun di situ juga dijelaskan dalam penjelasan-penjelasan juga dijelaskan tentang konteks-konteks tersebut kayak perzinahan itu dia bersifat delik aduan hanya orang tua yang bisa mengapurkan atau anak kalau sudah menikah dan bercerai gitu misalkan jadi batasannya juga spesifik itu bahkan kakak atau adik kalau mengetahui pun nggak bisa melaporkan nggak bisa mengadukan gitu jadi nggak bisa digerebek Hmm. gitu dan lain sebagainya lah ini penjelasannya memang panjang karena pasal dan lain sebagainya banyak jadi Jadi itu Mas memang Tama. gini, beberapa pasal yang yang dipermasalahkan gitu, basically penjelasannya juga udah lumayan rinci dong ya Mas, ya dari kalau tadi kita ngomong soal kitab satu, kitab dua gitu. Iya, iya betul. Penjelasannya lumayan rinci, tetapi kan masih didebat. Hmm, Jadi hmm, contoh kayak misalkan penghinaan itu kenapa? Karena dia salah satunya ini konteks hukum pidana ya, itu namanya mala in se. hmm, Mala in se itu dalam konteks hukum pidana adalah dia adalah suatu perbuatan yang tanpa diatur dalam undang-undang pun kita katakan dia jahat. Contoh kayak hmm, pembunuhan, kayak pencurian. Jelas nih kejahatan nih. Nah, hmm, penghinaan itu menjadi mala in se menurut pembentuk undang-undang karena Indonesia adalah negara ketimuran yang tidak boleh hmm. kita melain penghinaan gitu. Beda dengan negara lain yang bisa jadi di negara lain itu malah in prohibita, sesuatu yang tidak seharusnya sesuatu yang menjadi kejahatan hanya karena diatur gitu. Nah, itu dijelaskan tuh, tapi kan masih menjadi perdebatan. Oh enggak kok kata menghina boleh kok dan lain sebagainya gitu. Nah, ini tetapi sudah dijelaskan sebenarnya di dalam penjelasan dan lumayan rinci di beberapa penjelasan. Oke, nah kalau kita berbicara soal adu nih Mas Akbar, mungkin tadi kita ngomong soal perdebatan, bahkan ada beberapa mungkin orang di luar sana, kelompok-kelompok di luar sana yang akhirnya mereka merasa ini perlu di judicial review gitu. Mereka Hmm. merasa kayak mereka bakal maju ke Mahkamah Konstitusi, pemerintah juga sempat merespon ya kan, ini harusnya begini, silahkan saja kalau memang mau judicial review gitu. Em, Mungkinkah Mas masyarakat gitu keberatan dengan undang-undang yang udah disahkan ini pun kalau misalnya memang ada kelompok yang mau apa ya, let's say menggugat gitu, step-stepnya kudu ngapain aja nih Mas? Mungkinkah ada yang keberatan? Dalam konteks itu ya sangat dimungkinkan itu hak konstitusional dari setiap warga negara dan mereka boleh melakukan hal tersebut gitu. Dimulai dengan misalkan mereka membuat permohonan, mereka mau menguji KUHP-nya as whole, KUHP dengan prosesnya seperti Undang-Undang CK yang mau menguji prosesnya atau mereka mau menembak beberapa pasal gitu. Karena kalau menembak seluruh KUHP agak berat menurut saya karena banyak poin positifnya gitu. Mungkin dia mau menembak poin-poin negatifnya, contoh kayak menembak perzinahan yang lagi rame atau dia menembak pasal penghinaan presiden itu dimungkinkan aja dan sah-sah saja untuk dilakukan gitu. Oke, jadi kalau step-stepnya gimana nih Mas? Apakah langsung ke MK kayak bikin laporan atau gimana atau bisa Ya, dijelasin ya. gitu? Kalau dalam judicial review kan mereka akan membuat permohonan Hmm. pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, itu dibuat permohonannya formatnya sudah ada di website MK juga sederhana sekali sebenarnya tinggal menunjukkan legal standingmu apa, kerugian konstitusionalmu apa dan permohonan kalian apa untuk mengubah hal tersebut. Oh, apakah dihapuskan atau menghapus frase saja dan lain sebagainya itu bisa lebih detailnya. Nah, permohonan itu diajukan ke MK bisa dilakukan secara online kalau saya nggak salah nanti kita bisa lihat tetapi memang banyak yang memilih secara offline ya nanti ketika sudah di situ sudah mengajukan itu nanti akan ada lanjutan tahap sudah diatur MK itu nanti ada perbaikan permohonan kemudian sidang pertama dan lain sebagainya gitu itu Oke. dimungkinkan dan itu hak saja kayak UCK aja yang mengajukan banyak sekali dan beda-beda permohonannya gitu. Oke, jadi memang memungkinkan ya kita tinggal buka website MK how buat ngajuin judicial review itu ya. Iya, dan saya rasa kan beberapa eh, apa namanya LSM atau NGO berkaitan dengan hal ini sudah banyak yang buka suara mereka akan sidang ke MK gitu ya dan saya rasa mereka sudah biasa juga judicial review ke MK udah siap sih. Nah, Mas Akbar, ini jadi lumayan pertanyaan menarik juga nih buat saya yang mungkin buta soal hukum ya, selain mungkin hukum rimba gitu, yang siapa yang kuat itu yang menang. Em,
Pertanyaannya adalah, ini kan butuh waktu 3 tahun untuk penerapannya. Ada masa Ya. transisi nih, Mas. Jadi kayak dari 2022, mungkin nanti semua tuh bakal dipakai di 2025. 3 tahunnya dipakai buat apa sih, Mas? Satu, di dalam peraturan penutup itu dikatakan, di dalam banyak pasal itu kan contoh kayak asas legalitas itu hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, itu dia harus diatur, dikompilasi dalam Perda, dan ditambah ada PP, peraturan pemerintah yang membuat parameternya, yang mengatur parameternya. Nah, di dalam aturan penutup KUHP itu dia dikatakan dalam waktu 2 tahun semua peraturan pelaksana KUHP harus sudah dibentuk gitu. Hmm. Jadi dalam 3 tahun itu satu, 2 tahun ini adalah fokus membuat peraturan pelaksananya yang cukup banyak. Itu satu. Yang kedua adalah eh, sosialisasi gitu. Penyidik, jaksa, hakim semua harus sudah menguasai agar nanti di lapangan sudah bisa diterapkan. Sama nanti mereka kan tahu kayak misalkan beberapa pasal korupsi itu sudah diatur di KUHP, narkotika di KUHP, terorisme di KUHP. Jadi sudah harus bisa menguasai itu sektor-sektor tersebut. Jadi nanti sudah Oke. siap lah. Jadi intinya ada pembentukan buat semua nanti berlaku nasional gitu ya selama 3 tahun ini ya. Iya, jadi kita sudah siap-siap lah sejak hari kemarin disahkan sampai besok kita sudah siap-siap gitu. Oke, Mas Akbar, pertanyaan saya berikutnya nih gitu. Mungkin kalau misalnya kita berbicara soal sosialisasi yang akhirnya dianggap banyak orang juga bermasalah dalam tanda petik gitu ya, karena banyak yang miss gitu nih. Kalau kita nge-review mungkin perjalanan sampai akhirnya disahkan, ada yang salahkah Mas sampai akhirnya banyak gini? Ada hal-hal yang salahkah menurut Mas Akbar sampai akhirnya nih jadi menimbulkan perdebatan gitu Mas, sosialisasinya kah? Atau mungkin karena keterlibatan publik kah? Or apa ini Mas? Kalau menurut saya sih sebenarnya ya namanya gini ya, tidak akan ada hal itu yang sempurna gitu. Hmm. Tapi kan mau nggak mau kita harus menghadirkan yang sesempurna mungkin versi kita. Jadi sebenarnya kalau HP ini saya itu pertanyaan yang sulit sebenarnya apakah gagal atau tidak. Tapi yang saya ketahui dari batasan saya, contoh kayak Institute Criminal Justice Reform ya, itu kan terlibat juga di dalam penyusunannya dia ikut melibatkan sosialisasi. Itu banyak masukan mereka diterima kayak ada memperhalus pasal aborsi apa memperkuat pasal aborsi kemudian misalkan pidana mati di redaksinya banyak diubah dan berbagai hal lah itu sudah diakomodir selama masa sosialisasi kemarin. Tapi kan memang pasti perdebatannya panjang gitu karena ini yang melibatkan berbagai guru besar hukum pidana se-Indonesia juga jadi nggak mudah juga gitu. Nah itu yang mungkin apa namanya jadi sebenarnya kalau untuk disampaikan ke gagal atau tidak saya nggak berani mengatakan tetapi malah saya bisa bilang ada beberapa poin sih berani diambil gitu dari pemerintah akhirnya mengakomodir masukan masyarakat juga banyak dan penjelasan yang rinci dan tegas itu menurut saya adalah contoh bagaimana memasukkan pandangan masyarakat ke dalam KUHP. Oke, Mas Akbar. Mungkin jadi pertanyaan terakhir nih, Mas, atau mungkin juga kesempatan juga buat Mas Akbar buat ngasih statement ini. Perdebatan banyak, gitu kan? Ini sampai hari ini di timeline Twitter nih, bahkan bercandaan-bercandaan soal pasal gitu, kayak misalnya, kenapa nggak masukin pasal yang hari Minggu motong keramik bisa dipenjara gitu? Karena mengganggu ketertiban umum. Terus juga kenapa ya kayak gini-gini bahkan orang-orang luar sampai Trevor Noah pun juga sudah bikin bercandaan soal beberapa pasal di KUHP yang baru saja disahkan gitu Mas. Mungkin ada yang pengen disampaikan Mas Akbar ke Sobat TCID, ke teman-teman kita di Twitter, di Instagram gitu mengenai pasal ini buat kayak what we have to do, how to respond it soal KUHP yang baru ini Mas. Baik, baik. Sebenarnya ya sebenarnya saya sempat bercanda juga kemarin itu di Twitter agak rame saya kaget juga ya udah ada ribuan likes yang kemarin. Tapi itu hanya bercandaan murni bercandaan tidak ada maksud apapun terhadap pihak apapun bahkan terhadap pembentuk dan lain sebagainya. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah terhadap KUHP yang sudah disahkan ini satu adalah ini bukannya saya karena dekat dengan pemerintah tapi dalam konteks ini adalah satu kita harus apresiasi dulu karena untuk mencapai titik ada disahkannya itu adalah bukan hal yang mudah juga. Karena harus mereka itu rapat dan kerja keras luar biasa siang dan malam untuk mengerjakan hal tersebut. Itu satu. Dan yang kedua adalah banyak pihak yang masih mengkritisi itu adalah hak konstitusional dan hal yang wajar. Saya setuju.
kita bisa bersama-sama kritisi dan perbaiki bersama gitu. Salah satunya bisa melalui MK, bisa melalui masukan kepada pemerintah, karena masukan pemerintah masih mungkin melakukan perubahan parsial juga gitu. Jika dimungkinkan memang ada undang-undang perubahan dan lain sebagainya kan selama 3 tahun ini untuk kita bahas. Tapi pada dasarnya sampai titik apresiasi ini harus disepakati dan merupakan masukan yang cukup baik. Tinggal nanti perbaikan-perbaikan ini. Mudah-mudahan KUHP yang nanti akan final dalam artian diundangkan dan berlaku 3 tahun lagi itu bermanfaat gitu. Jangan malah membatasi demokrasi. Dan harapan saya sih bisa bermanfaat kepada masyarakat luas untuk menekan angka kejahatan gitu. Oke. Mudah-mudahan. Cara kita bersikap atau beraspirasi nih Mas, karena pasalnya banyak yang tricky nih sekarang. Ya, dalam konteksnya sebenarnya menurut saya sekarang nggak masalah karena kondisi sekarang sampai 3 tahun lagi masih tidak masalah gitu ya. Tinggal nanti kita melihat perjuangan dari para NGO nanti melakukan judicial review, hasil jawaban MK-nya seperti apa itu yang akan membuat istilahnya yang tailoring, yang membuatnya lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mudah-mudahan gitu. Harapan kita pada MK, mudah-mudahan MK masih bisa di Ya, begitu. masih bisa ya, aspirasi yang masuk dari banyak pihak itu masih bisa coba jadi bahan pertimbangan ya Mas Akbar ya. Ya, karena nanti MK kan biasanya memberikan pertimbangan-pertimbangan itu dalam menjatuhkan putusan, itu biasanya akan menjadi tafsir ke depan. Misalkan apa yang dimaksud penghinaan. Nah, MK memberikan landasan-landasan komparatif dengan para ahli, dia gabung dalam satu putusan, rasio desidendinya itu malah bisa berlaku tuh nanti ke depan. Oh, ini harus seperti ini gitu. Gitu. Jadi selama 3 tahun ini itu yang bisa kita lihat. Ya, kita juga mesti mengkawal juga ya supaya akhirnya baik untuk seluruh pihak ya Mas Akbar ya. Betul, betul. Oke, kalau begitu terima kasih Mas M. Fathahillah Siap. Akbar buat ngobrol kali ini Mas, dan juga buat Sobat Isi ID. Langsung aja ya, silahkan cek sosial media kami di @conversationidn, itu ada di Twitter, ada di Instagram, ada juga di TikTok, website kami juga bisa dicek di conversation.com/id. Follow Twitternya Mas Akbar juga ya. Mas Akbar sering ngomong isu-isu yang lumayan menarik nih di @mfathahillahakbar. Mantap. Ya. Bercandaannya juga saya retweet Mas yang kemarin itu Mas, apalagi soal pasal perzinahan. Ya udah ya. Kalau gitu kita pamit, ketemu lagi di next episode. Wassalamualaikum.